Audio Jungle. Segala karunia berharga, satu ku tahu, ku yakin teguh, Yesus Tuhanku kau paling berharga, paling utama dalam hidupku. Ikut Tuhan, taati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Ingin berkhidmat demilah Tuhanmu, serahkan semua kekuranganmu, turut firman-Nya, rendahkan hatimu, damai sentosa segenap hidupmu. Ikut Tuhan, taati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Shalom, Horas, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Amang Inang dan Jemaat HKBP Delta Mas. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, yang penuh kasih. Terima kasih buat kasih setiap penyertaan-Mu yang sempurna buat kami sampai pagi hari ini. Tuhan masih memberi kami kesehatan dan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Latih firman-Mu yang menuntun kami di perjalanan hidup kami, dalam aktivitas kami hari ini, supaya apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amang Inang Jemaat HKBP yang dikasihi Tuhan, renungan harian HKBP yang menyapa kita di hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 25. Songonon madidok. Ayu bisuk doha woton ni debata asa aka jolmai, jala gumugu doha galeo ni debata asa aka jolmai. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan. Amang Inang dan semua jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nats renungan firman Tuhan bagi kita hari ini bermula karena adanya perpecahan di jemaat Korintus. Melalui pengelompokan seperti pengikut Paulus, pengikut Apolos, pengikut Petrus maupun pengikut Kristus. Dan Rasul Paulus menyalahkan bahwa akar masalahnya adalah pada kesalahpahaman orang percaya di Korintus tentang hakikat hikmat yang sejati. Banyak orang menganggap diri mereka bijaksana, menggunakan kecerdasan mereka sendiri yang sombong untuk memecah belah dan menghancurkan gereja. Di situasi inilah Paulus tampil menyampaikan beberapa pesan bagi jemaat di Korintus melalui nats firman Tuhan di hari ini, yaitu yang pertama, membandingkan hikmat Allah dan hikmat manusia. Paulus menekankan bahwa apa yang mungkin tampak bodoh atau lemah dari sudut pandang Allah jauh lebih unggul daripada pemahaman manusia yang terbaik. Mengingatkan juga orang percaya bahwa cara dan pikiran Allah melampaui penalaran manusia.
atau apa yang sepintas tampak sebagai yang bodoh dari Allah masih lebih bijaksana daripada semua hikmat manusia yang bekerja sama dengan hikmat duniawi, dan apa yang lemah dari Allah masih lebih kuat daripada hikmat manusia. Yang kedua, pesan tentang salib yang oleh banyak orang di Korintus dianggap sebagai suatu kebodohan. Paulus menekankan bahwa penyaliban Yesus dan pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan karya Allah dan kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga, kerendahan hati. Dengan mengakui hikmat manusia sangat terbatas, Paulus mendorong orang percaya untuk mengandalkan Tuhan daripada kekuatan sendiri. Dengan kerendahan hati, mengakui keterbatasan diri sendiri yang menuntun pada ketergantungan yang lebih kepada Tuhan. Singkatnya, ayat ini menekankan keunggulan hikmat Allah atas hikmat manusia dan juga mendorong orang percaya untuk percaya pada jalan Allah dan bukan pada pengertian sendiri. Amang Inang, pesan Paulus ini bagi jemaat di Korintus juga menjadi pesan bagi kita saat ini, yaitu tetaplah mengandalkan hikmat Allah, karena hikmat Allah membawa kita pada hidup yang baru, dan juga kita semakin dimampukan untuk memahami Allah. Melalui pesan salib, kita menghargai pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita umatnya, dan selalu merendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita sombong dan jangan pula memegahkan diri di hadapan Allah. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk hikmat, pengetahuan, kepandaian, kemampuan, harta yang ada pada kita adalah milik Tuhan yang dipercayakan pada kita selama kita menumpang hidup di dunia yang sementara ini. Oleh karena itu, bersyukurlah karena Tuhan sudah melimpahkan bagi kita kasih setia dan kasih anugerahnya yang sangat berkelimpahan. Tuhan menyediakan bagi kita upah besar di kerajaan surga apabila kita menjadi pengikut dan pelayan firman-Nya. Dan Tuhan juga menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita, damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertata di surga. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami pagi hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hikmat daripada-Mu Tuhan menyertai kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Bukalah setiap hati kami agar kami mampu melihat kasih perlindungan-Mu yang nyata bagi kami, agar kami boleh memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Bapa yang punya rancangan yang baik atas hidup kami ini semua, yang membuat segala sesuatunya teramat sangat indah. Dan kami percaya Tuhan yang sanggup melakukan yang baik dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, memohon belas kasih karunia-Mu dan kuasa-Mu atas setiap kami yang sedang mengalami pergumulan atau masalah atau persoalan. Berikan Tuhan jalan keluar untuk mereka dalam menghadapinya. Berikan mereka kekuatan. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan kesehatannya. Berikan kekuatan bagi yang lemah dan bangkitkan semangat bagi yang tidak berdaya. Bagi yang mengalami masalah dalam pekerjaan, usaha dan perekonomian keluarga, kiranya Tuhan memberi pertolongan bagi mereka. Kami percaya Bapa, Kaulah Tuhan yang sanggup pulihkan hidup kami ini. Ya Bapa, Engkau memberi kebijaksanaan bagi kami setiap orang tua, agar kami menjadi orang tua yang mampu mengasihi, mampu memimpin dan mengerahkan anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kau memberkati setiap anak kami Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak pembawa terang dan sukacita dimanapun mereka berada. Ya Bapa, buat anak kami saat ini sedang berada di luar kota yang jauh dari orang tua oleh karena bekerja dan sedang menempuh pendidikan.
Kau Bapa yang menyertai anak-anak kami, membimbing mereka dalam tugas-tugas kegiatan mereka sehari-hari, agar selalu terhindar dari segala pergaulan yang tidak baik. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang untuk meraih masa depannya. Kau Bapa yang memimpin, memampukan, yang campur tangan dalam setiap proses-proses yang akan dihadapi nantinya. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang indah buat anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat keluarga jemaat-Mu saat ini merindukan hadirnya keturunan tengah keluarga mereka, dan juga buat anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga. Ya Bapa, kepada dalam tangan-Mu kami serahkan mereka. Biarlah Tuhan yang menjawab segala kerinduan mereka, ikut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Bila suatu saat nanti kami percaya Tuhan memberikan apa yang mereka rindukan selama ini. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang memimpin hidup kami Bapa di dalam pekerjaan kami setiap harinya. Terima kasih juga untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan limpahkan buat kami. Ajar kami Bapa untuk selalu mengucap syukur atas semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Biarlah semua boleh terjadi dalam kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.